kenapa orang tidak mau berhenti korupsi? Pengalaman dijanji-janjikan uang sama Pernah. calon. Oke, Kamera oke. roll. Roll action. Perkenalkan, nama saya Cindy Permatasari. Saya tunagrahita. Saya sekolah di SLB Negeri 2 Padang. Perkenalkan, nama saya Tony Haryanto. Saya tunagrahita, sekolah dari SLB Negeri 2 Padang. Pernah ikut pemilu? Oh, sudah. Saya belum ikut pemilu. Gimana ceritanya? Pertama kali saya ikut pemilu itu sama mama ke tempat pemilu, dan di sana ramai. Saya baru pertama kali ikut pemilu pun orang itu tidak menunjukkan instruksinya mau bagaimana, dari mananya gitu, apa yang mau dicoblos. Terus yang mendampingi pun juga tidak ada, dan mama tuh coblos punya mama pula gitu. Jadi Cindy sendirian. Iya, Pernah pengalaman dijanji-janjikan uang sama pernah. calon? Malah diikut, ada caleg gitu kan, didatang ke rumah, oh besok kita ikut itu kampanye gitu, dijanjiin uang. Terus pas datang di tempatnya, ikut pawainya itu, terus pulangnya cuma dikasih nggak segitu gitu. Berapa yang dijanjikan? Dijanjikannya 200, 200.000. Iya, totalnya dikasih cuma 25.000. Itu orangnya dipilih nggak? Enggak, Nggak dipilih. Itu banyak yang dijanjikan itu. banyak. Akhirnya gimana, caleg tuh menang dia? Enggak menang lah. Nggak menang deh. Gimana menurut Cindy itu orang yang seperti itu? Tidak bagus jadi pemimpin. Saya Mau tidak mau politik uang. penitip uang. Dulu waktu dijanjikan uang itu orangnya datang ke rumah atau Cindy datang ke tempat orang itu? Datang ke rumah, Gimana tuh ceritanya? dia mengunjungi setiap warga ke rumah. Oh, nanti ikut pemilihan saya ya gitu, nanti saya janjikan gini uang gitu, atau sembako. Sembako itu macam-macam apa aja biasanya yang dia kasih itu? Bentuknya? Kalau sembako dia nggak pernah dapat. Oh, Cindy nggak pernah dapat sembako. Tapi biasanya uang ya. Iya, uang Itu dikasihnya langsung atau dititipin ke orang gitu untuk? dititipin ke orang dulu, nanti dari orang itu ngasih ke kita. Oh, ke siapa dia titip biasanya? Ada juga ke temannya atau ke siapa gitu, nanti orang tuh yang ngajak kita pergi ke sana, pawai yuk gitu, nanti uang saya kasih gitu, ongkos. Itu biasanya kemana dia ajak pawai-pawai itu? Ke Di- GOR, Ke GOR. Itu dijemput atau gimana? dijemput. Ada tempat kumpulnya juga, suruh kumpul di sana gitu, nanti ini sama mama ke sana gitu kan, Baru di sana dikasih uang katanya. kasih uang tapi nyatanya enggak. Oh, kelihatannya enggak. Berarti dibohongi ya? Ya, Itu kalau misalnya sudah begitu, pas pulangnya gimana tuh? Diantar lagi atau sendiri-sendiri aja? diantar sama angkotnya itu lagi, Oh. tapi kita bayar juga pulangnya lagi. Oh gitu, jadi kita bayar juga. Uangnya enggak dikasih tapi kita disuruh bayar ya? Iya. Itu nanti kalau Cindy ikut pemilu lagi, kira-kira kalau ketemu orang begitu, Cindy mau gimana? Enggak mau, Nggak tolak mau, aja. Tolak aja. Seperti itulah pengakuan Cindy, salah satu penyandang disabilitas tunagrahita, siswi yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Cindy tentu hanya salah satu korban dari banyaknya kasus kecurangan pemilu dalam bentuk politik uang. Isu politik uang dalam setiap kontestasi pemilu atau pilkada memang bukanlah barang baru. Dalam riset Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, pada pemilu 2019, dari 192 juta orang daftar pemilih tetap, diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik haram politik uang. Merujuk pada data tersebut, maka bisa disimpulkan, 1 dari 3 orang di Indonesia menjadi sasaran empuk jual
beli suara. Apa yang dialami Cindy juga dialami oleh banyak orang. Namun bagi penyandang disabilitas, kerentanan menjadi korban politik uang kian besar berpeluang terjadi. Hal ini diakibatkan keterbatasan yang mereka punya. Bagi kami, pengakuan Cindy tentu luar biasa artinya. Karena bagi tunagrahita seperti Cindy, bercerita pengalaman semacam itu tentu sangat sulit baginya. Ditambah peristiwa tersebut adalah kali pertama ia mengikuti pemilihan umum. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, penyandang disabilitas masih cukup banyak dengan jumlah total 9.378 orang. Kategori penyandang disabilitas tertinggi adalah tunadaksa dengan jumlah 2.207 orang. Dan kategori penyandang disabilitas terendah adalah tunanetra dengan jumlah 1.180 orang. Namun meskipun demikian, secara jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Barat memenuhi 3 klasifikasi, yaitu sensorik atau indrawian, gerak dan fisik atau cacat tubuh, serta intelektual atau keterbelakangan mental. Jika dikerucutkan hanya di ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang, maka jumlah disabilitas terbanyak ada di Kecamatan Padang Utara dengan jumlah 212 orang. Dan kecamatan dengan penyandang disabilitas paling sedikit berada di Kecamatan Bungus dengan jumlah 34 orang. Padahal kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak ada di Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah 126.100 orang pemilih. Hamparan data-data tersebut harusnya menjadi perhatian serius semua pihak, tidak terkecuali penyelenggara pemilihan umum. Namun, selama ini pihak penyelenggara masih dalam tataran memberikan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas dalam hal memilih dan tata cara pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat setidaknya baru melakukan 3 program sosialisasi dalam bentuk workshop, pembekalan, dan simulasi. Program sosialisasi pemilu ini dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, juga bekerja sama dengan relawan, dokter psikiater, dan guru-guru disabilitas. Namun, sosialisasi belum dapat menjangkau semua disabilitas, terutama disabilitas pemilih pemula. Untuk itulah, kami menggagas kelas edukasi anti korupsi bagi disabilitas dengan tema Disabilitas Anti Kecurangan Pemilu. Kegiatan ini ditujukan kepada penyandang disabilitas yang bertempat di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Kota Padang. Dalam kelas edukasi ini, diberikan pengetahuan seputar titik rawan dan kesulitan disabilitas untuk melaporkan kecurangan pemilu yang dialami, serta melihat juga pola pelaku melakukan kecurangan pemilu. Kemudian ditanamkan juga nilai-nilai anti korupsi kepada disabilitas terutama terkait pemilu. Pada kesempatan ini pula lah kami dapat mendengar pertanyaan-pertanyaan dari disabilitas yang kadang sulit mereka utarakan tentang pemilu, politik uang, hingga korupsi. Nabila tanya, Bu, apa tuh korupsi, Bu? Ada orang bagi sembako, dia suruh pilih saya aja. Tuh nyagi sembako tuh nado pilih jauh, Bu. Apa ini, Bu? Saya mau nanya, Bu, kenapa orang tidak mau berhenti korupsi? Saya tidak mau. Jangan terima. Jangan ambil barangnya.
Jangan ambil duit. Jangan. Kalau Tony ikut pemilu, Tony mau memilih karena uang. Tidak. Kalau Tony ikut pemilu, Tony mau dijanjikan barang. Tidak. Kalau Tony ikut pemilu, Tony mau dipaksa orang. Tidak. Oh, kalau itu terjadi lagi, sikap Cindy gimana? Tidak mau. Tidak mau. Ditolak ya? Tolak. Ditolak. Kalau Tony ikut pemilu, apakah Tony bisa sendiri atau didampingi? Mendampingi. Siapa yang mendampingi Tony? Orang tua. Orang tua. Berapa umur Tony sekarang? 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu. Nah, ada enggak pesan atau keinginan Cindy supaya pemilu itu lebih baik biar nggak ada yang seperti itu? Kira-kira harapan Cindy gimana? Kalau bisa, kalau untuk ini kasih untuk pemilu tuh didampingi gitu, supaya tahu yang mana mau harus dicoblos, apa yang dilakukan, instruksinya, supaya nggak salah pilih. Jadi ada yang mengarahkan. Iya. Jadi kalau Tony ikut pemilu, kira-kira Tony akan memilih pemimpin yang baik. baik. Oke. Terakhir, besok Cindy mau ikut pemilu lagi? Iya. Mau ikut pemilu lagi. Cindy menolak politik uang? Menolak. Menolak politik uang. Oke, terima kasih Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirja, guru dari SLB Negeri 2 Padang. Kesan dan pesan kami terhadap kegiatan ini, kegiatan ini telah mendukung atau memberikan suatu edukasi kepada anak-anak, terutama dalam kegiatan pembelajaran kelas edukasi anti korupsi terhadap anak-anak disabilitas. Dalam kegiatan ini, anak-anak telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat baginya untuk kedepannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan pemilu yang akan datang, anak-anak menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang cerdas dan jujur dalam memilih pemimpin ke depannya. Pesan kami, kegiatan ini semoga selalu berlanjut ke depannya dan tidak hanya di sekolah kami saja dan diimbaskan ke sekolah-sekolah lain, terutama sekolah yang menangani anak-anak disabilitas dan bahkan ke panti-panti yang menangani anak disabilitas. Demikianlah pesan dan kesan kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani